Isamuddin yang juga sebagai pemangku pesantren Al-Masruriyah dan pesantren As-Salafiyah As-Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Isamuddin Sarjana Hukum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم أكرم به مولدا وعلى آله وصحبه أولي المكارم والندى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul azim. Sa'adatal ulama, para masyayikh, para asatidz yang sangat kami hormati dan kami taati, para bapak pejabat pemerintah sipil maupun ABRI yang berkenan hadir yang kami hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ketidakhadiran pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Hashim di majelis yang penuh barakah ini. Sebenarnya menurut jadwal yang direncanakan, setelah selesai mengikuti muktamar Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, beliau akan segera pulang ke Jombang dan menghadiri acara maulid pada siang hari ini. Bahkan beliau juga memiliki rencana besok lusa pada tanggal 7 September akan mengadakan rapat bersama para tokoh ulama NU dan para pemangku pesantren untuk menentukan sikap terhadap gerakan Al-Arqam yang sekarang sedang menjadi kontroversi. Namun karena kondisi kesehatan beliau yang nampaknya kurang memungkinkan untuk ikut hadir bersama di majelis yang penuh barakah ini, beliau mewakilkan kepada kami untuk sekedar ikut memberikan isi pada acara yang kita harapkan hikmahnya ini. Kalau mungkin kami dianggap sebagai pengganti, barangkali dalam istilah nahwu kami ini disebut sebagai badal ghalab. Tentu tidak akan seperti mubdal minhunya. Kami sebagai pengganti tentu tidak akan seperti penggantinya yang digantikannya. Oleh karena itulah kepada para bapak,
para ibu hadirin hadirat, kami mohon maklum dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila nanti apa yang kami sampaikan di hadapan para bapak, ibu, dan hadirin ternyata kurang berkenan dan kurang memenuhi harapan panitia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul pada satu majelis yang penuh barakah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid yang kita laksanakan pada siang hari ini tidak lain adalah merupakan manifestasi perwujudan dari rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada rasa mahabbah, barangkali peringatan Maulid ini tidak akan terlaksana. Dan barangkali peringatan Maulid ini tidak akan semeriah seperti yang kita saksikan. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa para bapak, para ibu yang kali ini hadir ini menyimpan rindu yang sangat dalam kepada Rasulullah, menyimpan rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah, dan rasa rindu, rasa cinta, rasa hormat ini merupakan satu hal yang wajib dan satu hal yang sangat penting bagi kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada awal pembicaraan tadi kami telah mengutip satu ayat yang difirmankan oleh Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ini merupakan satu sinyalemen langsung dari Allah yang menunjukkan betapa penting rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah yang siang hari ini kita tunjukkan dengan memperingati maulid beliau. Sekaligus ayat itu juga menegaskan bahwa memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah adalah sesuatu yang wajib, yang tidak terelakkan bagi kita semua umat Muhammad. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari Allahu yarham, di dalam kitab karya beliau yang berjudul An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab ini beliau tulis kira-kira 51 tahun yang lalu. Ya. Namun sayang sampai beliau wafat kitab ini belum sempat terpublikasikan secara luas. Ketika menafsirkan ayat tadi menyimpulkan adanya 3 hal. Pertama, dengan ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk memiliki rasa mahabbah kepada Rasul. Sebab tanpa memiliki rasa mahabbah kepada Rasul, barangkali apa yang kita sebut dengan ittiba itu akan mustahil. Secara tidak langsung memang ayat tadi mewajibkan kita untuk memiliki rasa mahabbah kepada Rasul. Itu barangkali kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama. Lalu yang kedua, ayat itu juga mengandung ancaman. Ancaman kepada mereka yang lebih mengutamakan cintanya kepada keluarga, baik bapak, anak, istri, saudara, cintanya kepada harta benda, cintanya kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi, melebihi cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan melebihi kesediaan untuk berkorban dalam rangka jihad. Ancaman itu oleh Allah disampaikan dengan bahasa fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Mereka yang lebih mengutamakan cinta kepada keluarga, kepada harta benda, kepada segala yang ada di dunia ini, melebihi cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad. Tunggu saja tanggal main kehancurannya.
Dan yang ketiga, Allah secara tegas memberikan cap kepada orang yang seperti itu dengan cap fasik, terbukti dengan firman-Nya di ujung ayat, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tentunya kita semua yang hadir di sini tidak ingin menjadi orang yang lebih mengutamakan dunia daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul, dan tidak ingin mendapatkan cap fasik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sekarang ini sedang kita laksanakan, para bapak, ibu, dan hadirin sekalian yang terhormat. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, barangkali kami tidak akan berbicara panjang lebar, mengingat kami hanya sebagai wakil, dan nanti kita masih menunggu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jalaluddin Rahmat MSc yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu, waktu yang diberikan oleh panitia yang disediakan kepada kami kira-kira 50 menit tidak akan kami gunakan seluruhnya, mungkin hanya sebagian. Dan kami ingin ikut mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jalaluddin Rahmat. Karena itu nanti kepada Bapak Jalaluddin Rahmat mudah-mudahan berkenan untuk memberikan ceramahnya panjang lebar. Kalau kami sekarang hanya ingin sedikit dongeng saja mengenai mahabbah, cinta, ta'zim, dan hormat kepada Rasul. Para bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lama berselang kami sempat bertemu dengan seseorang yang minta dirahasiakan namanya, dan kebetulan orang ini kira-kira pada 20 atau 30 tahun yang lalu sangat dekat dengan almarhum Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Beberapa hari berselang ketika saya sempat bertemu dengan orang itu, beliau bertanya kepada saya yang saya sendiri tidak bisa menjawab. Beliau memanggil saya dengan panggilan akrab Dik Isom. Saya ingin tanya, barangkali sampean tahu dan ngerti, kenapa di antara sekian banyak pahlawan kita, termasuk dua orang proklamator kita, almarhum Bung Karno dan almarhum Bung Hatta, itu yang sampai sekarang masih memiliki nama besar, masih dijunjung tinggi, masih dikenang orang, makamnya masih diziarahi, bahkan sebagian orang menganggap makamnya sebagai makam keramat kok hanya Bung Karno. Kenapa Bung Hatta yang sama-sama sebagai proklamator dan pahlawan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya nggak tahu apa-apa, dan saya menjawab, nuwun sewu, kula mboten ngertos. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin yang bertanya lebih tahu apa sebenarnya jawaban dan latar belakangnya. Lantas beliau bercerita kepada saya, ya mungkin pada waktu Dik Isom ini lahir, ya Bung Karno sudah jatuh. Ya maklum, karena waktu masih Bung Karno Jaya itu saya belum lahir. Saya lahir pasca Gestapo PKI, jadi tidak tahu bagaimana dengan peran Bung Karno ketika itu. Tapi orang ini kemudian cerita kepada kami, kepada saya, kalau kita melihat kebesaran nama Bung Karno saat ini, barangkali yang bisa kita raba dan bisa kita duga, ini tidak lepas dari rasa hormat dan takzim beliau kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini bercerita, kira-kira pada tahun 50-an, Bung Karno sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ketika seluruh prosesi manasik haji selesai dilaksanakan, sebagai pelengkapnya yang tentu tidak akan ditinggalkan oleh setiap orang yang pergi haji, beliau pun berziarah ke Madinah. Sebagai seorang tamu negara, sebagai seorang presiden, beliau mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah Saudi Arabia ketika itu. Ziarah dengan pengawalan, dengan kendaraan khusus, dengan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Singkatnya, perjalanan almarhum Bung Karno ini sudah hampir mendekati Madinah. Kebetulan orang yang cerita saya ini kalau tidak salah ikut, sehingga beliau bisa cerita. Ketika Bung Karno sudah mendekati kota Madinah, kita tahu kebiasaan Bung Karno sehari-hari itu tidak pernah lepas dari pakaian dinas. Mungkin kalau kita melihat presiden kita yang sekarang, Bapak Soeharto, pakaian dinasnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat baik di foto maupun di film, itu almarhum Bung Karno selalu mengenakan pakaian dinas lengkap dengan seluruh tanda jasa dikenakan. Bintang, tanda pangkat, segala macam. Istilahnya orang Jawa, pating terempel di bajunya. Beliau pun ketika ziarah ke Madinah masih mengenakan pakaian itu. Pakaian yang dipenuhi dengan segala macam tanda pangkat dan tanda jasa. Tetapi ketika mendekati Madinah, mau masuk di kota Madinah, seluruh tanda jasa, tanda pangkat yang melekat di bajunya dilepas. Ajudan beliau sempat heran. Kenapa? Tumben Bung Karno yang biasanya pakai pakaian begitu, sekarang seluruh tanda pangkat dan tanda jasanya dilepas. Tapi sebagai ajudan nggak berani bertanya. Ketika pakaiannya sudah polos, tinggal pakaian biasa, dan kemudian beliau memasuki Madinah, sampai di halaman Masjid Nabawi, Bung Karno turun dari mobil. Tidak bersedia diatur secara protokoler dan tanpa pengawalan masuk ke dalam masjid. Dan maaf, masuknya Bung Karno ketika itu bukan seperti ketika kita berziarah ke makam Rasul dengan berjalan biasa, sambil berdiri, bahkan kadang-kadang sambil berlari. Bung Karno seperti halnya seorang hamba di Jawa ketika akan menghadap rajanya ketika itu. Berjalan dodok. Berjalan dodok. Dari jauh, kurang berapa ratus meter beliau sudah dodok. Masuk ke Masjid Nabawi, salam. Kemudian pelan-pelan mendekat ke makam Rasulullah. Setelah sejenak sholat di Raudhah dan berdoa. Ketika beliau ada di makam Rasulullah, beliau menangis, beliau tawassul, beliau memanjatkan doa. Sampai kemudian ketika sudah selesai beliau mau pamit. Sekali lagi beliau berjalan tidak seperti kita. Berjalan mundur dan tetap dalam keadaan jongkok. Sebagai wujud dari hormatnya kepada baginda Rasulullah. Hadirin, para pengawal dan pejabat Saudi yang kebetulan waktu itu mengikuti perjalanan Bung Karno sempat heran, sempat merasa tertegun. Kenapa seorang presiden, seorang yang memiliki kedudukan nomor 1 di negaranya, ketika berziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi, berlaku seperti itu. Dan kemudian ada salah seorang pejabat Saudi yang kemudian memberanikan berdiri bertanya kepada Bung Karno, Tuan Presiden, maaf atas kelancangan saya barangkali. Saya memberanikan diri bertanya kepada Anda, kenapa ketika Anda masuk ke Masjid Nabawi akan berziarah ke makam Rasulullah, kok tidak seperti orang lain yang berjalan dengan cara yang wajar? Masih dari kejauhan Anda sudah berjongkok. Sepertinya Anda merasakan satu karisma, satu haibah. Bahkan ketika Anda berdoa di makam Rasulullah, Anda sempat menangis ketika pamitan tidak berani berjalan mundur, tetap sambil berjongkok. Apa itu bukan merupakan satu hal yang terlalu? Apa itu bukan merupakan satu pengkultusan? Itu kata pejabat Saudi yang memberanikan diri bertanya. Bahkan seperti kita maklum, mereka waktu itu masih dekat sekali dengan masa
perkembangan Wahabi di Saudi Arabia masih dekat sekali dengan pengembangan aliran salaf, pemurnian yang anti dengan segala macam bid'ah dan khurafat, sehingga pejabat Saudi itu sempat melontarkan satu pertanyaan kepada Bung Karno yang kemudian memancing kemurkaan Bung Karno. Apa yang Anda lakukan tadi tidak termasuk bid'ah dan khurafat? Begitu mendengar pertanyaan itu, Bung Karno langsung marah. Kemarahan beliau tumpahkan. Justru Andalah yang tidak tahu bagaimana harus bertata krama di hadapan Rasulullah. Bagaimana menampakkan dan melahirkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Anda yang tinggal dekat dengan Rasulullah, kenapa justru tidak menampakkan rasa mahabbah dan takzim? Memang kalau dilihat saya sebagai seorang presiden, adalah orang nomor 1 di negeri saya. Tapi saya jadi orang nomor 1 hanya di Indonesia. Ketika saya keluar dari Indonesia, saya tak ubahnya seperti orang lain. Bahkan raja Anda, Raja Saudi Arabia sekarang ini, adalah orang yang paling berkuasa di negaranya sendiri. Tetapi kalau dia mungkin berada di negara lain, dia akan diperlakukan juga seperti orang biasa. Tetapi di hadapan Rasul, Rasul jauh melebihi seluruhnya. Rasul bukan hanya seorang tokoh, seorang pemimpin yang menguasai satu negara, tetapi beliau adalah, boleh dikatakan, raja dunia akhirat. Karena itu wajar seandainya saya berlaku seperti itu di hadapan Rasul untuk melahirkan takzim dan mahabbah saya kepada beliau. Ini cerita dari orang yang kebetulan dekat dengan almarhum Bung Karno. Dan kemudian komentar dari orang itu. Barangkali itulah yang kemudian menjadikan Bung Karno sampai sekarang tetap dikenang. Beliau mungkin melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Mungkin melakukan satu kekhilafan, kekeliruan seperti yang tercatat di dalam sejarah. Tetapi kata orang ini, kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan itu barangkali telah dimaafkan oleh Allah berkat rasa takzim dan mahabbah beliau kepada Rasul seperti yang beliau tunjukkan ketika ziarah. Oleh karena itulah para bapak, ibu dan hadirin hadirat yang terhormat, kalau pada siang hari ini kita hadir bersama-sama di majelis yang penuh barokah ini dengan tujuan menampakkan, melahirkan rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah, maka yang kita harapkan adalah tidak lain berkah beliau, syafaat beliau di kelak hari kiamat. Merupakan satu kebahagiaan tersendiri bahwa kita pada siang hari ini berkumpul dengan para sadah, para habaib, para ulama, para salihin. Meskipun terus terang saya sendiri bukanlah termasuk orang yang salih, tetapi kita semua berharap dengan berkumpul bersama para salihin ini kita akan mendapatkan syafaat. Ada seorang penyair mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafaat. Kami ini mencintai para salihin, para sadah, para habaib, meskipun kami tidak termasuk, tidak tergolong mereka. Karena ada satu yang menjadi harapan kami. Dengan mencintai para salihin, para sadah, para habaib, kami akan mendapatkan syafaat. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an bil bida'ah. Kami benci, kami anti dengan orang yang hanya bermodalkan maksiat, dengan orang yang hidupnya bergelimang dengan segala macam dosa. Meskipun pada dasarnya kami sama dengan mereka, sama-sama bergelimang maksiat, sama-sama berlumuran dosa, tapi kami benci dengan hal semacam itu. Jadi kalau siang hari ini kita berkumpul dengan para sholihin, meskipun kita tidak termasuk di dalamnya, tapi karena rasa cinta kita, barangkali kita akan mendapatkan syafaat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, barangkali
kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan satu tujuan, di samping melahirkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasul, juga untuk mengenang kelahiran, mengenang kehidupan, dan mengenang perjuangan beliau. Sebab hal ini barangkali penting bagi kita, mengingat bahwa tantangan yang kita hadapi sebagai umat Muhammad di akhir zaman ini semakin berat. Tantangan bagi mereka yang berusaha menghidupkan sunnah Rasul di zaman yang sudah akhir ini sudah semakin berat. Karena itu dengan berkumpul bersama-sama, kita ingin membangkitkan kembali semangat kita. Kita ingin menggalang kekuatan bersama bagaimana menghidupkan agama, menghidupkan syiar, menghidupkan kembali sunnah Rasul yang makin lama sudah semakin banyak yang tenggelam oleh pergulatan zaman. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang ingin kita petik hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini tidak lain adalah bagaimana kita, seperti tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Saleh Al-Jufri, bagaimana kita bisa menghidupkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul di tengah-tengah masyarakat modern, di tengah masyarakat yang telah terkena arus globalisasi, yang semakin lama semakin jauh dari tuntunan agama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya dengan mengenang kehidupan Nabi, kita diingatkan kembali untuk memetik hal-hal yang bisa kita lakukan pada masa kini. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim, walaupun beliau tidak sempat hadir di sini, tapi sempat menitipkan pesan kepada kami bahwa sesungguhnya kalau kita melihat perjalanan kehidupan Nabi, ini banyak hal yang bisa kita ambil sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, dan barangkali akan menjadi modal perjuangan kita. Pertama, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup, beliau selalu berusaha bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat perjuangan umat Islam, pusat kegiatan umat Islam. Ini yang sekarang kadang-kadang memprihatinkan kita. Maaf, kami lupa siapa yang meriwayatkan hadis ini, tapi kami ingat betul bahwa ada hadis yang pernah disinyalir oleh Rasulullah bahwa di zaman akhir ini sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajidukum 'amiratun wa yahrabu minhal huda. Ini yang dikhawatirkan. Wa masajidukum 'amiratun wa yahrabu minhal huda. Kita sudah melihat satu kenyataan bahwa masjid pada saat sekarang ini megah bangunan fisiknya, mewah fasilitasnya, tetapi akan sulit kalau kita mencari al-huda di dalam masjid itu. Karena masjid tidak lagi dijadikan sebagai pusat pembinaan umat Islam, pusat kegiatan umat Islam seperti halnya di zaman Rasulullah. Masjid pada saat sekarang kita lihat banyak diantaranya yang sudah beralih fungsi hanya sekedar menjadi cagar budaya untuk menunjukkan bahwa di situ pernah ada umat Islam. Dan maaf, yang masjid-masjid menjadi cagar budaya ini justru masjid-masjid bersejarah yang dulu dirintis oleh para wali, para habaib, para sahadat. Rahimakumullah. Hendaknya kita mampu mengembalikan fungsi masjid ini sebagai pusat kegiatan umat Islam seperti di zaman Rasulullah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita ingin perjuangan kita sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam mencapai hasil yang optimal, maka ada satu hal yang juga harus kita lakukan, yakni membekali generasi muda kita ini dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Ini pesan kedua dari Al-Mukarram Bapak Yusuf Hashim. Sebab
Rasulullah sendiri kalau tidak keliru. Mungkin kalau nanti ada kekeliruan, Bapak Jalaluddin Rahmat akan bisa mengingatkan kepada kami. Satu saat pernah mengutarakan satu sabda, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Hendaknya para bapak, para ibu, para orang tua membekali putra-putrinya dengan ilmu pengetahuan, karena mereka ini nanti diciptakan untuk menghadapi zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita. Dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni inilah diharapkan generasi muda kita bisa mengantisipasi kemana arah perkembangan masa depan umat kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang barangkali juga harus kita lakukan untuk memperkokoh perjuangan kita adalah menggalang solidaritas umat Islam dengan mempersatukan seluruh potensi yang ada. Kita tahu para bapak, para ibu, bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk memperkokoh perjuangan umat Islam, beliau melaksanakan satu aktivitas akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ini, beliau mencoba untuk menggalang potensi bersama untuk mencapai cita-cita perjuangan. Barangkali kita di sini juga bisa melakukan hal itu. Kelompok-kelompok umat Islam yang sekarang ada berbagai ragam di Indonesia ini, mungkin bisa digalang solidaritasnya, dihimpun potensinya untuk bersama-sama mengentas umat Islam ini, untuk bersama-sama menuntaskan problema bersama yang dihadapi oleh umat Islam. Lalu yang terakhir, yang mungkin perlu kita contoh dari apa yang dilaksanakan oleh Rasul ketika beliau hidup, adalah melahirkan satu konsensus antara Islam dan non-Islam, antara Muslim dan non-Muslim. Tadi oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Saleh Al-Jufri disinggung bahwa di Indonesia yang berpenduduk 180 juta ini terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, agama, dan sebagainya, yang masing-masing memiliki potensi. Kita selama ini sudah merasakan kehidupan yang damai, bahkan paling damai barangkali, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan pecah konflik-konflik kecil yang kalau dibiarkan akan menjadi besar, antara satu agama dengan agama lain, antara satu umat dengan umat lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, bagaimana kita bisa menjalin satu konsensus di mana masing-masing kelompok tertampung, kemudian bisa digalang satu kebersamaan sehingga tercipta yang kehidupan yang damai seperti yang diciptakan oleh Rasulullah dulu, di mana antara orang Islam, para sahabat baik muhajirin maupun ansor, dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi yang bertetangga di sekitar Madinah bisa hidup aman dan damai. Kita pun ingin begitu di Indonesia ini, dan itulah yang menjadi tugas kita bersama. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, barangkali mengingat keterbatasan waktu yang disediakan oleh panitia, kami tidak ingin menyampaikan uraian lebih panjang lagi. Sesungguhnya yang kami tunggu sejak dari rumah justru uraian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Jalaluddin Rahmat, mewakili Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim. Sekali lagi kami mohon maaf karena beliau tidak dapat hadir mengingat adanya uzur, dan mudah-mudahan walaupun apa yang kami sampaikan mewakili Bapak Yusuf Hashim ini hanya sedikit, namun kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat memetik hikmahnya, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita meriahkan bersama, kita hadiri bersama sebagai wujud dari rasa cinta dan hormat kita kepada Rasulullah, kita bersama nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas perhatian para bapak, para ibu, dan hadirin seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.